Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat bil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal qadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi auladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Paslon di tengah dalam kurung halaman 21. Halaman 21 paslon. Ini satu pasal. Wa alaika, hendaknya, seharusnya atas engkau, sepatutnya. Ini hukumnya kada wajib, cuma seyugianya. Idza shallaita, apabila engkau sembahyang salat khalfa imamin, di belakang imam, maksudnya jadi makmum nih. Antuh sina, bahwa engkau memperbagus atau menyempurnakan al-mutaba'ata, akan mengikut lahu bagi si imam. Nah, jadi makmum ini hendaknya mengikuti imam dengan baik. Arti mengikuti imam dengan baik, misalnya imam tuntung ruku, hanyar makmum ruku. Imam sudah tuntung sempurna i'tidal, hanyar makmum i'tidal. Imam sudah sempurna sujud, hanyar makmum sujud. Angka itu. Jangan beriringan imam ruku belum tuntung, belum lagi dahi imam sampai ke persujudan, belum sampai ke persujudan dahi imam 4 juga sudah turun makmum. Itu makruh. Saking contohnya ini di muka nih imam ruku, makmum ruku. Imam i'tidal, makmum i'tidal. Imam sujud, makmum sujud. Yang makruh imam rukuk belum tuntung rukuk lagi 4 juga rukuk. Makruh. Apalagi menyalip. Imam hendak rukuk, sit langsung. Ini haram hukumnya. Sudah kada berpahala lagi jamaahnya itu. Gitu. Cuma kita tuh kebanyakannya lah main bundel kayak belum tuntung ruku sempurna imam, kita langsung bededes ya sudah. Kebanyakannya kayak itu, bangun menyalip kada, cuma belum tuntung imam sujud, dahinya belum nyentuh lantai, kita sudah umpat juga sujud. Itu mah kebanyakannya. Nah, itu pun kada bagus juga. Jadi tuntung akan sempurna dulu imam tuntung begarak, hanya kita juga begarak gitu nah. Jadi antuh sina jasidin, bahwa engkau memperbagus mutaba'ata lahu, mengikut bagi si imam. Fa innama, karena hanya sanya, ju'ilal imamu, dijadikannya seorang imam itu liyutamma bihi, supaya diikuti dengannya. Liyutamma bihi, supaya diikuti. Wahdhar, dan berhati-hatilah, waspadalah, jangan sampai, bisa juga artinya tuh, antuqarinahu, bahwa engkau menyamai imam. Tuqarinahu tuh menyamai, maimbai ya kita. Parasanya asal teganal pahala bila maimbai imam. Itu tuh. Padahal makruh hukumnya. Mendahului haram, muntadahulu sampai 3 rukun batal sembahyangnya, muparakah narannya. Wahdar, hati-hatilah, antuqarinahu, bahwa engkau maimbai si imam fi syai'in, pada satu pun min ab'ali sholati,
dari perbuatan-perbuatan salat. Nah, nintu. Hati-hati jangan maimbai. Fadlan apakan lagi an bahwa antuqaddima alaih engkau mendahului imam. Nah, maginnya mendahului haram. Mendahului satu rukun itu hukumnya haram tapi belum batal. Kalau sampai ketiga rukun haram dan batal. Walladzi yang bagi bermula yang sepatutnya. Nah, bermula yang sepatutnya antaj'ala af'alaka bahwa engkau menjadikan perbuatan-perbuatan engkau bi shalatika pada salat engkau itu tabi'atan li af'alihi mengikuti bagi perbuatan-perbuatan imam bil athar secara di belakang. Bil asar itu secara di belakang, artinya tuntung imam sujud hanyar kita sujud, tuntung imam duduk antara dua sujud hanyar kita duduk antara dua sujud juga. Nah, itu bil asar itu di belakang kita mengumpati. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, sungguh nabi kita bersabda, alladzi yakhfadu, bermula orang yang turun, wa yarfa'u dan bangkit, qablal imam sebelum imam. Nah, ini nah. Bibiya imam hendak bergerak langsung dahulu bergerak. Wa ya hanyar je imam Allah hendak rukuk sudah langsung rukuk jatuh, jadi imam menyirit di belakang. Napa tuh betul pada aku nih je imam. Nah, jadi hendak i'tidal dustaiku lalak je imam. Kada jadi i'tidal. Jadi ujar Nabi, walladzi bermula orang yang yakhfadu yang turun, wa yarfa'u dan bangkit, qablal imam berdahulu pada imam, innama hanya saja nasiyatuhu ubun-ubun orang tersebut biadi syaitan. Nah, dikuasai syaitan. Jadi mun bangkit berdahulu pada imam, turun berdahulu pada imam, itu ubun-ubunnya adalah menggerakkannya adalah syaitan. Nabi madahi gitu tuh. Wa alaika dan hendaknya engkau, ini sepatutnya kadang wajib inilah bil mubadarati bersegera ila shaffil awwali pada shaf yang pertama. Nah, ini. Jadi siapa tahu dahulu datang, itu berdahulu shaf pertama. Nah, itu. Jadi jangan model kayak kulir ke shaf pertama tuh nah, kada boleh. Jadi siapa tahu dahulu datang tuh shaf pertama. Wa alaika bil mubadarati ila shaffil awwali. Dan hendaknya engkau bersegera menuju shaf pertama. Wal muzahamati alaih dan berdesak-desakan walaupun walaupun berdesak-desakan pada shaf pertama tersebut. Nah, bersasak ya kita. Nah, walaupun bersasakan, muzahamah itu model kayak hendak berempit di shaf pertama tersebut, tetapi min ghairi idzain, dengan jangan sampai mengganggu orang lain. Nah, itu. Jangan juga kelimpatan sampai terjejak betis kawan. Nah, yang sasak itu jangan juga. Jadi sasak boleh tapi jangan model kayak sampai terganggu ada tuh nah. Wahdar, berhati-hatilah engkau. Anta ta'akhara, bahwa engkau melambat-lambatkan atau badudi-dudi. Nah, itu bahasa Banjarnya badudi-dudi. Jangan hati-hati engkau, jangan bahwa engkau tuh badudi-dudi anhu dari shaf pertama. Padahal kau shaf pertama tuh kita badudi-dudi. Nama imkani taqaddumi ilaih, padahal engkau mungkin untuk maju menuju shaf pertama, tapi kita badudi-dudi. Nah, pindah jalan pengantin gitu nah. Nah, jalan pengantin. Jadi itu kita tadudi pada shaf pertama. Waqad qala alaihi salatu wassalam. Nah, kecuali aja kita datang tadudi. Mun datang tadudi, shaf pertama sudah ada, shaf kedua sudah ada,
permisilah aja kita. Aku hendak sepertamaan aja. Entah kawan kayak itu mendatang terdudik. Amun kita datang pemulaan, belum lagi muadzin datang, kita sudah datang congkong. Sekalinya sembahyang di pembelakangan, itu lo rugi nih tuh. Waqad qala alaihi salatu wasallam, Nabi kita bersabda, la yazalu qaumun, senantiasa suatu kaum. Arti senantiasa itu kakak itu tarus ya kita. Senantiasa kaumun satu kaum yata'akhkharuna ay anis safil awwali. Nah, mereka nintu selalu balambat-lambat menuju dari saf pertama. Ada aja Nabi suatu kaum nintu hingga badudi-dudi ada mau mendatangi saf pertama yata'akhkharuna, hendak yang di belakang ya terus. Nah ini hatta sehingga apa akibatnya? Yuakhirahumullah, Allah akhirkan akan mereka itu. Apa diakhirkan? Ai an fadlihi wa rahmatihi, Allah dudiakan juanya dapat rahmatnya, dapat anugerahnya. Jadi tadudi juanya dapat fadilat dan dapat rahmat gara-gara inya juga bedudi-dudi. Nah bedudi-dudi kecuali memang datang kita lambat lah, itu ada masalah. Datang lambat ini kan datang berdahulu aja juga, tapi melihat saf pertama tuh bener kayak rasa ngalih itu. Nah jangan itu maju aja. Nah itu, nah kecuali yang di belakang imam lah, yang pas di belakang imam tuh mengkawa orangnya alim. Nah sebab kena siapa tahu imam misalnya apa ujur kah imam. Nah ujur imam misalnya takantut kah senyaringan pot ya imam, yang di belakang ini nggak ada alim, apa mam nyotak ngentut ya. Ini aja singkong ya imam, aku gantiakan lah aja. Ayo jangan gantiakan, gampang aja. Nah bapandiran lalu maju, itu gara-gara kada alim bapandirannya. Jadi sebab kadang-kadang imam kadang bisa udah ujur. Nah itu jadi yang di belakang ini bilanya alim, kau paham kau menggantiakan. Nah itu. nah tadi semuanya. Jadi yuakhiruhumullah ay an fadlihi wa rahmatih. Nah, diakhirkan Allah, artinya didudiakan Tuhan dapat rahmat dan dapat anugerahnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda pula, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna, memberikan rahmat. Nah Allah yusalluna itu berarti Allah memberi rahmat. Kalau malaikat memintakan ampun. Ala safil muqaddam, atas orang-orang yang di saf pamulaan. Dapat rahmat Allah, dapat permintaan ampunan dari malaikat kepada Allah. Barakat saf pertama. Gitu. Wa kana shalawatullah alaihi wasallamu, adalah nabi kita, salawat Allah atasnya dan salamnya. Yastaghfiru, nah bahkan nabi pun yastaghfiru, memintakan ampun. Lisafil awwali salasan, bagi orang yang di saf pertama 3 kali nabi memintakan ampun. Ya Allah ampuninya 3 kali nabi memintakan ampun. Ini berlaku ila yaumil qiyamah nih. Nah, jadi dapat permintaan ampunan nabi 3 kali kepada orang yang ada di saf pertama. Wasani, dan dua kali aja. Walisani, dan 2 kali. Salah. Walisani, dan bagi saf kedua marratan, sekali nabi memintakan ampun. Nah orang yang saf kedua dan saf yang seterusnya itu nabi memintakan ampun sekali aja. Nah tapi walhasil bilanya berjamaah dapat permintaan ampunan nabi kepada Allah secara keseluruhan. Jadi nabi, ya Allah ampuni itu orang yang berjamaah itu nah. Tetapi untuk khusus saf pertama itu 3 kali nabi memintakan ampun.
Wa 'alaika dan hendaknya engkau bi rassis supufi, rassis supufi. Nah, merapatkan sap-sap. Jadi suruh juga kita tuh sap rapat, wa taswiyatiha dan meluruskannya. Jadi sapnya rapat, lurus pulang. Bahari ini tuh kadada apa kayak tikar ambal yang segala macam ini, jadi hendak merapatkan tuh bakarinah mun kada di anu kan di kada dikontrol. Benar Nabi itu sampai Nabi kontrol dulu. Nah, ini kan sapnya sudah rapat, ya tinggal mengisi aja lagi. Ada baris-barisnya sudah. Fa in kunta imaman, dan jika engkau jadi imam, kanal amru bidzalika, maka perkara merapatkan dan meluruskan tersebut minka itu adalah dari engkau, akadu lebih kuat. Nah, jadi tugasnya itu diutamakan kepada imam. Jadi imam luruskan, rapatkan. Luruskan, rapatkan, itu bahasa Indonesianya. Kalau yang bahasa Arabnya yang sawu aja. Mantah masih jadi belakang. Mangga bang ya imam, mangga masaknya sudah aja. Sawu itulah wawunya batasdid, sawu gitu, jangan sawu sawu aja mantah aja sih kan. Yang sawu sufu pahum. Nah itu. Tapi kalau hendak itu kalau bina kada paham orang anunya, bisa bahasa kita aja kan. Rapatkan, luruskan, itu rajin baca guru sokongkol, rapatkan, luruskan gitu. Dua kalimat tuh aja. Kadang bisa juga kada yang berapatkan, kada berucap kayak itu karena di belakang ini sudah paham ya. Nah, paham aja sudah. Jadi amun kita lihat juga, amun di belakang sudah paham aja dan rapat aja, cukup aja sudah. Kada usah model kayak menciling-ciling imam jangan ke belakang dulu jono. Lihat. Padahal rapat ya sudah. Nah, itu jangan ke belakang juga kada usah. Itu kelebihan pulang, kelebihan dosis. Lihat situasinya dulu, amun di belakang nih orang paham aja sudah, mengerti aja. Bah kita luruskan, rapatkan ya sudah. Kada usah yang diciciling imammu. Nah itu jadi urusannya itu kalaunya imam, kalau jadi imam maka memang tanggung jawab imam lebih daripada makmum untuk memastikan bahwa rapat dan lurus. Nah itu. Tapi inilah di zaman yang corona ini, bila memang peraturan protokolnya kesehatan menyuruh berjarak, nah itu tasarah aja lagi, hendak berjarak ada apa-apa juga, nah, silahkan aja. Hendak yang berapat ya silahkan aja. Makanya ulun tuh rajin tuh sarah basalah bik badiam aja, kada umpat sawo-sawo. Jadi badiam jadi imam tuh. Sebab bila inya rapatkan ya melanggar protokol kesehatan ya lah. Nah, bila ranggangkan jalan melanggar hadis Nabi pulang. Nah, jadi badiam aja. Artinya ya mengalir aja yang kayak banyak. Nah. Wahada dan bermula ini amrun muhimmun. Nah, jadi bermula merapatkan dan meluruskan saf ini adalah perkara yang penting. Amrun muhimmun, perkara yang penting fi syar'i, dalam syariat agama kita. Nah, jadi dalam syariat agama kita merapatkan dan meluruskan saf ini perkara yang penting. Wa aktsarun nasi ghafiluna anhu, tetapi kebanyakan manusia lupa masalah ini. Nah, itu. Tapi alhamdulillah pin barakat yang ada protokol kesehatan itu, wah ini manusia paham lah hendak merapatkan naya lah. Mun bahari-bahari itu tapi nasihat tayuhnya aja, imbah ada menyuruh berjarak, lalu banyak kayak keluar hadis macam-macam yang menyuruh berapat. Yang kada tahu di kisah rapat gini,
lalu hafal juga hadisnya, lalu ramiai. Jadi ada juga hikmahnya ya kalau. Nah itu. Jadi timbul gairah hendak berapat. Nah, asalnya bahari-bahari jarang-jarang aja juga. Dapatnya yang peraturan protokol itu lalu macam-macam keluar hadis yang rapat merapat. Nah, padahal ti eja mulai bahari rapat sepiden. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi kita dahulu itu yahrusu ala dzalika, sangat memperhatikan ala dzalika atas sab ini. Nah, ini nabi itu sangat memperhatikan masalah sab ini. Wa yatawalla fi'lahu, bahkan sidin sendiri yang mengerjakan untuk merapatkan binafsihi dengan dirinya sendiri. Nabi sendiri berjalan melihati rapatkah sudah belum kah. Wa yaqulu, bahkan Nabi berucap ditasawwu sufufakum, hendaknya kalian merapatakan saf-saf kalian ya Nabi. Nah, bila kadang merapatakan au yukhalifannallahu baina qulubikum, atau Allah mencerai-beraikan di antara hati-hati kalian. Nah, jadi bila saf ini pina kadang mau rapat, maka biasanya bila kita ini misalnya rapat ada tapi mau berapat nih, ada mau lurus, ada mau rapat, itu menandakan hati orang tersebut dengan hati yang seikung dengan seikungnya ninto saling berjauhan ya kita. Nah, pecah kada mau bersatu. Nah, cerai berai. Kada ada kena rasa tolong menolong tuh kada ada lagi. Imbah ninto pulang apa jorang bahasa wah ini nih, nafsi akhirnya. Nah, akibatnya tuh Nabi suruh madahin aja Nabi, bila kita kadang mau marapatakan melurusakan aja Nabi, karena hati kita dipecah-pecah, tercerai berai antara hati sesama hati kita ini aja Nabi. Wa ya'muru, dan Nabi pun menyuruh bisaddil furaji, dengan maisi yang kosong. Nah, menutup yang kosong. Asalnya ada yang kosong disuruh diisi dengan manusia lalu tertutup gitu. Nah, bisaddil furaji, purajun itu jamak taksir lah, asalnya purjatun purjatani furajun. Nah, mengisi tempat-tempat yang kosong. Wa yaqulu, dan Nabi berucap ya Nabi, walladzi nafsi biyadih, demi diriku yang ada dalam kekuasaan Allah, ini sesungguhnya ala ara, sungguh aku melihat asyaitana, akan syaitan, yadkhulu, umpatnya masuk, fi khilali safi, di sela-sela saf yang kosong tadi. Nah, ka'annahu al-hazabu, nangka kaya si syaitan itu hazab tu yakni al-ganamu sigar, anak kambing halus. Jadi Nabi melihat syaitan umpat masuk. Jadi bila pina ada kosong, ada diisi, nah syaitan yang bakajal di situ. Nangka kaya anak kambingnya Nabi, syaitannya di situ bakajal. Tapi apabila memang peraturannya berjarak lah, itu kada apa-apa, boleh aja juga. Boleh aja, sembahyangnya kayak apa aja sah aja juga, ada apa-apa ninto, karena ninto naranya darurat. Bila darurat ninto, jangankan yang makruh, yang haram kan boleh digawi lah, apalagi yang makruh. Sedangkan kita sembahyang kada lurus, kada rapat, itu hukumnya makruh aja, kada haram. Nah, jadi bilanya memang peraturannya disuruh berjarak, nah itu kayak apa hukumnya aja, boleh ya, ada apa-apa. Memang sudah mengkait itu peraturannya. Kita mau pati pemerintah, kada boleh juga kita membangkang pemerintah. Jadi hukumnya sah aja sembahyangnya, pahala jamaahnya dapat juga. Itu umumnya darurat, amun sampai darurat benar tuh nah. Gitu. Amun kita masih aman-aman aja, nah, kada apa-apa aja. Tergantung situasinya lah gitu. Wa alaika, dan hendaknya engkau bil muhafazati, memelihara. Nah,
hendaknya engkau memelihara ala fi'li shalawatil khamsi ma'al jamaati. Nah, hendaknya engkau memelihara memperbuat sembahyang 5 waktu ma'al jamaati berjamaah. Nah, ini mun kawa berjamaah. Jadi seandainya kita sembahyang kadakawa di masjid, di rumah berjamaah. Wal mudawamati ala dzalika, dan mengekali atas demikian itu. Maksudnya mengekali berjamaah. Fa inna sholatal jamaati, karena sesungguhnya salat jamaah tersebut tafdhulu melebihi ala sholatil munfaridi, atas sembahyang seorangan bisab'in wa isrina darajatan, 27 derajat. Nah, itu. Jadi sembahyang berjamaah lebih hebat daripada sembahyang seorangan 27 derajat. Kama fil hadis sahih, sebagaimana tertulis dalam hadis sahih. Wahdar, hendaknya engkau hati-hati, waspadalah engkau, antada'as salata fil jamaati, bahwa engkau meninggalkan sembahyang dalam berjamaah, li ghairi udhrin, karena ketiadaan uzur. Namun ada ujur kada apa-apa. Au li udhrin fasidin, atau ada ujur tapi ujur yang kada bujur, fasid, uzur yang alasannya kada kuat. Napa aja kada berjamaah maghrib, tapaluh aku awakna aja. Gara-gara tapaluh aja kada berjamaah maghrib. Atau kan ujur yang fasid narnya. Wa mahma, coba jasidin. Wa mahma, dan ada kala mahma, manakala jita engkau misalnya datang ila maudhi'il jamaati, ke tempat berjamaah, fawajadtaha, sakalinya engkau menemui tempat jamaah tersebut di masjid misalnya, qad sulliyat. Nah, itu sulliyat lah, lamnya batasdid, sulliyat, sungguh sudah dilaksanakan jamaah. Nah, kita datang orang bubar, misal nih, au qa'atta fi baitika, atau engkau ternyata wayah di rumah aja, misalnya kada ke masjid nih, maka hendaknya tabtagi, hendaknya engkau menuntut bidzalika, dengan keadaan seperti itu, as-salamata bidinika, keselamatan dalam agama engkau. Kayak apa caranya supaya selamat? Fayam bagi, maka hendaknya antadumma ilaika man yusalli ma'aka, bahwa engkau membawai akan seseorang yusalli ma'aka, sembahyang bersama engkau. Nah, kita misalnya ke masjid, sekalinya kita datang orang bubar, nah, cari ya orang, boleh yang kita bawa ini orangnya sudah sembahyang juga, boleh orangnya sudah sembahyang juga, jadi sembahyang 2 kali boleh aja. Mbah Tuntung sembahyang sidin, misalnya ada peluang membawai sampai 10 kali boleh, berapa kali gak ada apa-apa, tambah-tambah pahalanya. Supaya apa? Liyahsulalaka sawabul jamaati, supaya berada hasil maka bersama, liyahsulalaka, supaya ada hasil untuk engkau sawabul jamaati, pahala berjamaah. Nah, itu satu dulu supaya dapat pahala jamaah. Wa taslima, dan engkau selamat minal wa'id, daripada janji buruk. Janji buruk bagi orang yang kada mau berjamaah, ada janji buruknya. Wa tahdid, dan ancaman al-warid yang datang dari hadis Rasulullah, fi tarikiha, pada orang yang sengaja meninggalkan berjamaah, kada ada uzur. Nah, itu ada ancamannya dari Nabi. Mislu qaulihi alaihi salatu wasalam, contohnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layantahiyanna, nah itu bacanya gini alihna, layantahiyanna aqwamun, hendaknya berhenti, jangan lagi, maksudnya hendaknya berhenti oleh beberapa kaum, antarkil jamaah, dari meninggalkan berjamaah.
Ini suruhan yang bertaukid lah. Janganlah hendaknya berhenti oleh beberapa kaum dari meninggalkan berjamaah. Atau Nabi lau harriqanna aku bakar alaihim atas mereka itu buyutahum rumah-rumah mereka. Itu kisah bahari itu ini beda panglawan wahini lah. Oh ini kada kawa dibakar rumah ya kalau kisah bahari itu ketahuan manusia ini manusia yang mana pendukung Nabi lawan kada mendukung lawan Nabi itu yang ketahuannya di berjamaah itu. Jadi bila yang bubuhan pendukung Nabi ini hadir terus berjamaah. Ada yang bubuhan munafik nya tuh kulir berjamaah bubuhan munafik ini. Nah maka ketahuan di pintangan situ di Nabi, ayo berjamaahan, aku bakar kena rumahnya aja Nabi. Nah itu Nabi itu menggadatak, ini ancaman Nabi nih. Nah itu sebab waktu itu kan rumah-rumah orang-orang yang hendak dibakar oleh Nabi ini orangnya parak aja lu ngesigit tuh nak ada jauh. Padahal kada ada mikrofon waktu itu, bila Bilal azan kedengaran aja sampai ke rumahnya itu artinya parak saja tuh nah. Wa qauluhu alaihi salam, Nabi kita pun bersabda, man sami'an nidaa, barang siapa mendengar azan, nidaa itu azan, farighan padahal ini ada waktu lapang, sahihan orangnya sihat saja. Nah palam yujib tapi inya kada memperkenankan, maksudnya kada hadir, kada mendatangi, fala sholata lahu, maka inya kada mendapat sembahyang yang sempurna. Seandainya inya sembahyang di rumah atau sembahyangnya itu kada sempurna. Nah itu fala sholata lahu, tidak ada sembahyang baginya yang sempurna. Wa qauluhu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ujar Ibnu Abbas nih pulang, Ibnu Abbas nih Abdullah bin Abbas lah. Nah salah satu khadamnya Rasulullah sidin nih. Jadi ujar sidin, laqad ra'aituna, sungguh aku melihat, sungguh aku melihat, akan kami sabarataan. Sidin ini memperhatikan lingkungan sidin. Jadi sidin laqad ra'aitu, sungguh aku melihat, akan kami, termasuk Nabi, termasuk para sahabat, termasuk sidin, termasuk bini-bini Nabi. Wa ma yatakhallafu anha, wa ma yatakhallafu ay yatruk, wa ma yatruku, tidak pernah kami meninggalkan anha ay yakni salatil jamaati. Nah kami jasidin ra'aituna, sungguh aku melihat bukan kami ini kada pernah meninggalkan salat berjamaah, illa melainkan yang meninggalkan salat mujamaah munafiqun ma'lumun nifaqi, melainkan munafiqun orang yang munafik, ma'lumun nifaqi yang jelas benar sudah kemunafikannya. Nah itu. Jadi kita ini ketakutan kalau ini dicap Allah munafik tuh mengkada berjamaah, awak sihat aja misalnya, waktu ada aja tapi kada mau berjamaah, alasannya asa bepaluhan awak nanya asa uyuh aja, padahal kada uyuh benar kada juga. Walaqad kana ar-rajulu, sungguh ada seorang laki-laki, yu'ta didatangkan bihi dengan laki-laki tadi, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhada bainar rajulaini, nah dibopong di antara dua laki-laki. Nah ini ada laki-laki ini orangnya tuha, tapi kalau berjalan lagi yaitu di yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis safi, nah dibopong digandengnya kita sehingga kawa berdiri di tengah-tengah saf. Nah artinya yang tuha gini turun zaman Nabi itu sampai dibopong oleh dua orang laki-laki, diantaranya berdua menggandeng. Nah, sampai yang kayak itu tuh apalagi menggitunya sihatnya kalau wa idza kana hadza tasdidu kulluh, apabila adalah ancaman-ancaman seluruhnya pitarkil jamaah, pada masalah meninggalkan jamaah, famazannuka, maka apa sangkaanmu, bihi dengan
pitarkil Jumat, maka apakan lagi jasidin apabila yang ini kan perkara meninggalkan berjamaah aja, apalagi yang ditinggalkan ini adalah sembahyang Jumat maginnya allati apa itu artinya allati hiya yang adalah sembahyang Jumat tersebut fardu ain hukumnya. Nah, kalau berjamaah 5 waktu fardu kifayah hukumnya. Nah, arti fardu kifayah itu bila sudah ada yang melaksanakan kita salamat. Tapi kalau dalam sekampungan tuh kadada yang menggawi berjamaah 5 waktu berdosa sekampungan, fardu kifayah narannya. Nah, kalau sembahyang Jumat fardu ain. Arti fardu ain itu kada kawa diwakilakan. Setiap bagi pelir wajib di kita. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man taraka salasa juma'in man taraka barang siapa meninggalkan 3 Jumaat tahawunan memang inyama meremehkan, tahawunan itu meremehkan, melalaikan, maka taba'allahu ala qalbih, Allah tutup hatinya orang tersebut, ditutup Tuhan. Nah, dikunci Tuhan sesekali hatinya tadi. Fa idza waqa'a laka udrun, tapi apabila terjadi terhadap engkau ujur lah pitarki Jumatin pada meninggalkan Jumat, au jamaatin atau berjamaah itu kada masalah. Tetapi coba pang jasine paqaddir, coba pang ni paqaddir ni sidin contohakan, coba pang bayang-bayangi pang kita hendak melihat ujur tuh ujur kada paqaddir, coba engkau bayang-bayangkan anna fil maudhi'il ladzi tuqamu fihi, bahwasanya pada suatu tempat di situ ada berdiri seorang laki-laki di tempat di masjid itu. Nah, ada seorang laki-laki yufarriqu dananira, inya tuh membagi-bagi duit. Dananira ini duit emas. Nah, anggaplah 1 juta seikung alal hadirin, atas yang hadir. Sakalnya di masjid pengumuman berbagi duit 1 juta seikung. Nah, maka ayo aja. Nah, dapat 1 juta seorang. Kahimungan ada pian kan menangariakan. Hau ya. Berbagi duit orang leh aja. Nah, sakalinya Pak inna syatta, sakalinya engkau timbul bersemangat lil huduri, hendak hadir juga. Nah, berarti kan ada ujur nih toh. Nah, jadi kita nih misalnya kan ujur kah ujur kada, coba kita berpikir seorang andaikan waktu itu nah orang berbagi duit seikung 1 juta seorang. Nah, sakalnya kita waragibta fihi, sakalnya engkau kapingin juga anak datang padahal kan tadi pada ujur nih. Nah, fa udruka ghairu sahihin, berarti ujur engkau ninto ghairu sahihin kada bujur. Wastahyi minallah, malulah engkau kepada Allah. Nah, seandainya garing aja kan bisa kerja di garing sako. Nah, menanggap orang berbagi duit 1 juta seorang, kalau jadi ganggu garing nah aja. Turun naik juga ambil kopiah. Nah, ambil tapih. Saking kehendakannya kadingat tapih bini tau porok. Nah, apa jual tapih bini-bini dipakai. Anak belakang. Nah, wastahyi minallah, malulah engkau dengan Allah. Ayyakuna, bahwa adalah garadu itu alain ain lah, ghain tambahi titik di atasnya, garadu dunia, malulah engkau kepada Allah. Ayyakuna garadu dunia, bahwa keinginan engkau terhadap dunia azza alaika, lebih hebat di hati engkau. Mimma indahu, dibanding pahala yang di sisi Allah. Mimma itu dibanding pahala, mimma dibanding pahala, indahu yang di sisi Allah. Titik wallahu a'lam. Wa'lam wallahu a'lam. Nah, gitu gin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم